Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarah wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqala azza min qa'il fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب. الفاتحة على نية القبول وتمام كل سورة المأمول وعلى الصلاح السام ظاهرا وباطنا، وأن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفكرنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين المجاهدين الطاهرين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين، ثم إلى روح الإمام الفاضل والهمام الواصل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المريباري، نفع الله به وبعلومه آمين. بأن الله يتغشى من الرحمة والمغفرة، وأن الله تعالى يقبل الجميع ويسوس عن الجميع ويعفو عن الجميع، ولا نية جلبة لكل خير جلبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jamaah Majelis Zikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Huda yang saya muliakan, segenap jajaran DKM pengurus Masjid Nurul Huda, akhi fillah Ustaz Tubagus Haji Udi Marbudi yang saya muliakan, dan semua para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, insyaallah selalu dirahmati diberkahi Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah malam ini dipersatukan kembali dalam niat yang sama, langkah yang sama untuk mendapatkan ridha dari Allah dan mendapatkan ilmu-ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Kita akan lanjutkan kembali kajian kitab kita Irsyadul Ibad. Bahasan kali ini langsung saja masuk pada fasal zuhud, ya. Fasal zuhud, faslun fi zuhdi. Karena kemarin itu sudah saya sampaikan tentang riwayat dan hikayat menjamu tamu itu, ya, udah tuntas saya kira. Dan itu yang belum dibahas, itu pun sudah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi langsung saja pada fasal tentang zuhud, ya, faslun fi zuhdi. Sebelum saya uraikan mengambil barokah kitab, dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi zuhdi. Qala Allah Ta'ala: Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa akhraj al-Bukhari an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala: akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ya. فقال: دلني على عمل
idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Qala izhad fid dunya yuhibbakallahu wazhad fima fi aidin nasi yuhibbakan nasu wad-dailamiyu utrukud dunya li ahliha fa inna man akhadha minha fawqa ma yakfihi akhadha min hadfihi wa huwa la yash'ur. Ya, sampai situ dulu. Ya, sampai situ kita bahas malam ini. Ini fasal yang menerangkan tentang zuhud, ya, faslun fi zuhdi. Sebelum masuk pada keterangan atau penjelasan apa yang antum pahami tentang zuhud. Apa itu zuhud? Hah? Apa itu zuhud? Ayo, zuhud. Gimana? Loman. Ya. Ya, zuhud itu kalau bahasa yang sering kita dengar bahwa mereka itu kalau punya sifat zuhud, dia nggak serakah sama dunia, ya tidak tomak lah gitu ya. Jadi intinya tidak tomak kepada dunia. Ada juga yang mengartikan zuhud itu adalah raghiban fil akhirah. Jadi berharap sesuatu kepada akhirat. Jadi berharap akhirat saja, berharap negeri akhirat saja. Nah, itu zuhud, ya, makna daripada zuhud. Tapi lagi-lagi zuhud itu bukan identik pada kemiskinan, bukan. Sekali lagi bukan, ya. Jadi jangan bilang oh zuhud itu mah miskin, susah gitu. Bukan itu. Ya. Karena ada juga ulama-ulama yang memang dalam hal ini zuhud tapi hartanya melimpah di mana-mana gitu ya. Hartanya di mana-mana ulama-ulama kita tapi sifatnya zuhud gitu. Jadi boleh diartikan bahwa zuhud itu adalah mereka yang bisa menempatkan posisi sebagai hamba gitu. Dikala dia diberi nikmat, dia mengerti bahwa nikmat itu dari Allah. Maka dia akan kembalikan semua kepada Allah. Itu zuhud. Kalaupun dia diberi kekayaan melimpah, dia tidak merasa bahwa ini adalah hasil jerih payahnya, tapi semua itu adalah titipan dari Allah. Sehingga ketika dia merasa bahwa ini adalah titipan, maka berkewajiban baginya untuk mengeluarkan pada jalan Allah. Itu namanya zuhud. Bisa disebut murah hati nggak? Bisa juga. Ya, artinya kemurahan hati, kedermawanannya dan seterusnya bisa. Jadi ya lebih begitulah, lebih sifatnya kepada seperti itu. Jadi zuhud itu nggak serakah sama dunia. Artinya dia bisa menempatkan posisi dia sebagai hamba gitu. Dia nggak merasa nikmat-nikmat yang diberi itu milik dia, enggak. Dia cuma dititipin saja. Tapi ada juga zuhud yang sama sekali memang dalam hal ini dia berada dalam kemiskinan, ya, tetapi dia tidak jauh dari Allah. Dia tetap dekat dengan Allah. Dia tidak mengeluh tentang kemiskinan yang sudah ditetapkan Allah gitu ya. Tapi continuous takwanya itu terus menerus sampai ajal menjemputnya. Itu zuhud namanya. Jadi jangan diartikan zuhud itu identik miskin, susah, bukan. Ya, sekali lagi tidak. Jadi banyak makna-makna di balik itu, tinggal tergantung bagaimana kita menyikapi. Jadi kalau zuhud itu disepakati ulama tidak serakah kepada dunia, maka di saat Allah berikan dunia tidak menjadikan dia sombong, kira-kira begitu ya. Tidak menjadikan dia sombong, itu juga termasuk zuhud. Baik, kita baca dulu. Kita jelaskan. Faslun fi zuhdi, fasal yang menerangkan tentang zuhud. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, man kana yuridu harthal akhirah, siapa orang yang menginginkan atau menghendaki harthal akhirah, kesenangan akhirat, atau bisa diartikan tanaman akhirat gitu ya, ladang akhirat atau tanaman akhirat. Siapa yang menginginkan itu, nazid lahu fi harthihi, maka kami akan tambahkan baginya fi harthihi, pada tanamannya itu, artinya hasilnya. Kami akan berikan keinginannya itu nanti ya, diberikan nama Allah, ditambah keinginan akhiratnya itu terus ditambah.
Tapi sebaliknya, wa man kana yuridu hartad dunya, dan siapa orang yang menghendaki menginginkan kesenangan dunia atau tanaman dunia, nu'tihi, maka kami akan memberikan tanaman dunia itu kepada dia, kata Allah, ya, minha, daripada keinginan dunia itu, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada bagian baginya, ya, tentang kesenangan akhirat. Jadi kesenangan akhirat itu tidak diberikan sama Allah. Tanaman akhirat nggak diberikan karena dia cuma menginginkan kesenangan dunia saja. Nah, itu yang pernah saya ungkap dulu, ya. Jadi kalau kita mencari akhirat, dunia insya Allah didapat. Tapi kalau kita mencari dunia saja, akhirat nggak didapat. Jadi kalau diumpamakan seperti orang menanam padi, petani menanam padi, maka rumput akan ikut. Tapi kalau orang nanam rumput, padi ngikut nggak? Enggak. Itu kira-kira begitu tamsilnya, ya. Jadi tamsilnya begitu. Kalau kita mencari akhirat, dunia akan ngikut. Tapi kalau kita mencari dunia saja, akhirat tidak akan pernah ngikut kita. Jadi kira-kira antum mau nyarinya akhirat apa dunia? Akhirat. Ya, kalau akhirat dicari, dunia ngikut. Kalau dunia dicari, akhirat nggak ngikut. Padahal kehidupan kita yang abadi di mana? Di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Begitu yang dijanjikan Allah, yang dilukilkan Allah dalam kalamnya, begitu, ya. Nah, nanti tinggal kita menyikapi semua itu. Nah, itu berada dalam surah apa tadi? Surah apa itu? Asy-Syura, ya. Surah Asy-Syura, ya, ayatnya 20. Nah, lanjut dalam hadis. Wa akhrajal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bapaknya dan anaknya, yaitu Umar dan anaknya Ibnu Umar. Jadi kalau dua-duanya sahabat Nabi ini, ayahnya sahabat, anaknya sahabat, maka mendapatkan keridhaan keduanya. Jadi kita kalau menyebut kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menyebut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena kedua-duanya sahabat Nabi, ayahnya sahabat Nabi, anaknya sahabat Nabi. Ya, jadi doakannya berdua, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu anaknya dan ayahnya. Qala, telah berkata ia, Ibnu Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya pernah memegang pundakku. Jadi pundaknya Abdullah bin Umar pernah dipegang oleh Rasulullah. Kedua pundaknya Ibnu Umar dipegang sama Rasulullah. Sambil Rasulullah itu bersabda, apa kata Rasul? Ya, faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil, katanya. Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia itu seperti atau seakan-akan bisa ya, seperti orang yang apa, gharib, seperti orang asing. Seakan-akan kamu menjadi orang yang asing gitu. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing gitu. Ya, gharib au abirus sabil, atau sebagai orang yang meniti jalan, ya, kalau bahasa ininya pengembara lah begitu, ya, pengembara gitu. Jadi kita Ibnu Umar begitu dipegang sama Rasulullah, diwasiatkan jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing, ya, dan atau orang yang sedang dalam perjalanan atau meniti jalan gitu, sebagai apa, pengembara. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Rasul menasihati Ibnu Umar agar seperti orang asing dan pengembara di dunia itu, jadi bahwa dunia yang ditempatinya itu sementara, ya, sementara, yang satu saat kamu bakal tinggalkan itu, dan dunia itu pun akan lenyap dalam kehidupan kamu gitu. Ya, berarti kamu harus baik-baik saja. Kamu harus mengikuti aturan atau sistem, ya, sistem yang dibuat oleh yang punya dunia gitu.
Sistem yang dibuat oleh yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Jadi Allah udah buat sistem. Ketika kamu ditempatkan di dunia, ada sistem, ada aturan. Ketika kamu berada di dunia gitu. Maka ikutin aturan itu kalau pengen selamat. Jadi kalau kamu di dunia menjadi orang asing sebagai pengembara begitu, ikutin aturan. Jadi kalau orang-orang asing, contohnya gini aja Pak, orang asing nih datang ke negeri kita, lalu nggak ngikutin aturan negeri kita, gimana kira-kira? Bisa diapain? Apa namanya? Deportasi ya, Ji ya. Bahasanya deportasi ya. Dia nggak ikutin aturannya, seenaknya saja. Dideportasi itu. Nah jadi kita juga di dunia ini, dunia punya Allah dan Allah yang memiliki itu semua. Lalu kamu diciptakan Allah ada di dunia sebagai orang asing dan sebagai pengembara, dan kamu di situ orang asing katanya, seperti orang asing. Nah kalau orang asing itu kudu ikutin aturan yang punya dunia itu. Mana aturan Allah? Ada dalam Quran, ada dalam As-Sunnah. Kalau Allah perintah ini ikutin, Allah larang ini jauhin, begitu kira-kira. Kalau kamu pengen selamat, jangan mentang-mentang kamu ada di dunia seenaknya saja, betul? Melakukan seenaknya saja, sekehendak dia gitu. Padahal dia adalah orang yang bakal nanti meninggalkan dunia. Nah, ini saya kira wasiat Rasul ini kepada Ibnu Umar nih untuk wasiat kita juga agar kita pahami gitu. Jadi jangan macam-macam hidup di dunia, karena Allah yang punya semua itu, dan Allah akan lihat semua yang kamu lakukan gitu. Ya, jadi kamu seperti orang asing katanya. Jadi ada semangat untuk meniti karir hidup agar dekat dengan Allah. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan adalah Ibnu Umar pernah berkata. Jadi Ibnu Umar pernah mengatakan begini, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila engkau berada di waktu sore, ya kita berada di waktu sore, jadi bila engkau berada di waktu sore, fala tantadhiris sabah, maka jangan kamu menanti datangnya pagi. Maksudnya apa? Ketika kamu berada di waktu sore dan bisa berbuat untuk melakukan kebaikan, lakukan. Jangan pernah ditunda-tunda, apalagi sampai menunggu entar besok pagi saja. Nggak boleh begitu. Jadi lakukan kebaikan-kebaikan di waktu itu. Karena kita nggak pernah tahu di bumi mana kita akan berakhir gitu. Pada posisi apa kita akan berakhir, dalam melakukan apa kita akan berakhir hidup ini. Maka di saat kamu berada di waktu sore, maka jangan menunggu di waktu pagi. Maksudnya lakukan kebaikan waktu sore itu. Jangan menanti-nanti gitu. Ya, jangan menanti-nanti gitu. Kita kadang-kadang begitu orangnya, tahu-tahu mati. Gimana coba? Ya. Nah, jadi begitu, melakukan sesuatu. Nah, begitu sebaliknya. Ya, begitu sebaliknya kata Ibnu Umar. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan menanti atau menunggu di waktu sore. Jadi kalau kamu berada di waktu pagi, bisa melakukan apa yang kamu bisa lakukan dalam kebaikan, lakukan. Jangan tunda-tunda kebaikan itu, apalagi menunggu datangnya sore, jangan. Itu yang pernah saya contohkan Pak. Orang terkecoh dengan fadilah, bukan dia nggak boleh berfadilah, tetapi dia salah baca fadilah gitu. Salah baca fadilah. Dia pernah mendengar, iya sebenarnya jangan menggampangkan sesuatu ya, karena kita nggak pernah tahu kematian kita. Jadi misalnya gini, Anda pernah mendengar sedekah di waktu pagi itu disaksikan malaikat, ya, 2 malaikat bahkan diangkat langsung ya oleh malaikat, dilaporkan pada Allah, langsung diijabah dari waktu subuh pagi. Gitu tuh hadis sahih. Nah, ketika antum melihat orang miskin lapar di waktu sore, Pak, ya datangnya sore ke rumah kita, lapar Pak, belum makan Pak, udah 2 hari. Wah ini masih sore, pagi aja pegang, pagi subuh datang ke rumah, subuh datang ke rumah katanya. Ya, saya nyari itu tuh keberkahan fadilah, ya keburu mati dia. Nah, itu jangan begitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau kamu bisa menemukan seseorang di waktu sore membutuhkan pertolonganmu, lakukan. Jangan nanti besok pagi. Nah, jangan nanti besok pagi.
Kira-kira ada nggak orang begitu ya? Ada. Ya ada juga orang yang terkecoh dengan fadilah gitu, terkecoh dengan fadilah. Ya, jadi nunggu dulu pagi. Kalau pagi itu waktu ijabah katanya, malaikat menyaksikan. Jadi nanti habis subuh datang ke rumah baru saya kasih. Begitu dia udah siapin mau subuh tuh disiapin, mendengar kabar berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, si fulan telah meninggal dunia, yang kemarin sore lapar. Salah ente tuh, dosa ente tuh, karena sebab ente menunda kebaikan amal, kebaikan jariah, kebaikan sedekah sampai dia meninggal dunia. Kalau udah begitu siapa yang nyesel? Ya pelaku yang tadi. Ya Allah, dosa itu Pak, dosa. Ya, dosa. Jadi jangan pernah menunda. Jadi kalau kamu berada di waktu sore, maka jangan tunggu datangnya waktu pagi. Bisa melakukan kebaikan, lakukan saat itu. Begitu pesannya. Nah, ini luar biasa saudara ya. Nah, ini yang disebut orang-orang yang selalu mendahulukan kebaikan. Wa khudz min sihhatika limardika. Wa khudz, ambil dari sehatmu untuk sakitmu. Maksudnya apa? Gunakan, manfaatkan kesehatanmu itu sebelum datang sakitmu. Jadi waktu kamu sehat tuh, manfaatkan kesehatanmu itu untuk banyak melakukan kebaikan sebelum datangnya waktu sakitmu gitu. Jadi kalau kamu nanti udah sakit, kamu akan lihat orang-orang sehat melakukan kebaikan. Dulu waktu sehat kamu gak melakukan kebaikan. Maka kalau sudah sakit baru terasa. Makanya kan dikatakan gini Pak, nikmat sehat itu akan terasa ketika sakit. Kalau waktu sehat sih belum ya. Tapi kalau orang beriman saya akan merasakan. Tapi orang di luar iman itu biasanya nikmat sehat itu akan terasa bagi dia di waktu sakit gitu. Coba lihat aja contoh. Kita sakit, dijenguk orang. Begitu sakit, keluarga kita dikasih makanan sama orang yang jenguk. Ya, dikasih jeruk, dikasih apel, dikasih macam-macam lah makanan yang enak. Saat itu keluarga kita makan enak banget. Dan orang juga makan enak banget. Kita cuma calam-calam doang kalau kata orang Betawi bilang mau makan gak enak gitu kan. Maka dia akan berkata, waktu sehat enak banget tuh makan jeruk ya, makan apa buah itu seger banget. Saya mau makan pahit semua. Baru terasa nikmat sehat itu di waktu sakit. Nah, makanya antum ini lagi sehat, makan aja udah makan yang enak-enak makannya gitu ya, akan yang enak-enak. Tetapi jangan lupa juga sedekah gitu ya. Jadi mumpung kita lagi sehat gitu. Maksudnya di situ gunakan kebaikan gitu. Kesehatanmu itu manfaatkan nikmat sehatmu sebelum sakit gitu. Manfaatkan. Kalau kita udah bisa memanfaatkan kesehatan, itu akan menjadi jariah kita, bahkan ladang kita saudara sebelum sakit gitu. Gitu saudara. Masya Allah, nikmat tuh ya. Nah begitu sebaliknya. Dilanjutkan nih oleh Ibnu Umar. Wa min hayatika limautika, dan gunakan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi ambil hidupmu untuk matimu. Maksudnya di situ kehidupan yang berguna, kehidupan yang punya makna gitu. Kita kan pengen hidup kita itu punya makna gitu. Sebelum datang mati kita, kita pengen nama kita tuh harum gitu. Di saat nanti kita udah nggak ada, orang tahu, menulis dan menorehkan kebaikan kita. Ya Allah, walaupun kita itu sudah meninggal, tapi seolah-olah kita hidup di mata mereka. Karena apa? Karena kebaikan kita yang terus timbul di situ. Jangan sampai menjadi bumerang atau menjadi apa? Bulan-bulanan orang yang ditinggalkan oleh kita. Jangan sampai, sehingga kalau ingat tentang kita, dia marah. Dia ingat tentang kita, mensyukuri kita. Maksudnya nyukurin gitu, nyukurin kita, biar cepat-cepat memang dia harus mati gitu. Jangan sampai begitu. Ya, berulang kali saya pernah sampaikan, makanya dua manusia itu seringkali ada dalam hidup manusia lainnya. Kan ada dua kelompok manusia Pak ya. Kalau waktu dia hidup tuh, nah, hidup sampai dia mati, itu ada dua. Ada orang yang hadirnya, kehadirannya itu semua orang kalau dia hadir
pasti mengucapkan alhamdulillah. Jadi sebuah kenikmatan yang gak bisa diukur. Jadi hadirnya dia, semua orang mengucapkan alhamdulillah. Ketika dia pulang, ketiadaannya, semua orang mengucap inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Menjadi sebuah musibah besar bagi orang-orang yang ditinggalkan, merasa kehilangan, saudara. Ini kelompok pertama, ini kelompok yang bagus nih. Ada lagi kelompok kedua, kehadirannya membuat semua orang itu merasa ada musibah, sehingga mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hadirnya semua orang mengucap inna lillah, begitu pergi orang semua mengucapin alhamdulillah. Ada kenikmatan ketika dia pergi. Ini kelompok kedua ini yang sebenarnya jangan kita ikutin. Kita jangan sampai jadi manusia kelompok kedua. Jadi kalau kita nggak ada, orang semua bersyukur. Kenapa? Karena kita menjadi benalu di waktu hidupnya, mengganggu, menjadi parasit. Tapi kalau kita pergi, orang jadi nikmat semua, ngucapin alhamdulillah. Masya Allah. Ini yang perlu kita sadari, saudara. Jadi hidup kita itu kita ukir agar orang-orang yang ada di sekeliling kita itu ya, menjadikan kita sebuah kenikmatan. Hadirnya kita itu jadi nikmat, orang semua bersyukur. Tapi ketika kita nggak ada, merasa kehilangan, jadi musibah, meneteskan air mata. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayang ya Allah, dia masih dibutuhkan. Ya Allah, dia orang yang sangat dermawan. Ya Allah, dia orang yang sangat dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Ya Allah, dia sangat banyak membantu masjid ini. Ya Allah, dia banyak ilmu-ilmunya yang harus kita peroleh. Namun kau sayang dengan dia ya Rabb. Kami merasa kehilangan ya Rabb. Sedih semua. Karena hadirnya menjadi nikmat dan keluarnya atau perginya itu menjadi musibah bagi orang yang ditinggalkan. Sehingga mendorong orang yang ditinggalkan itu untuk mendoakannya. Ya Rabb, kau ampuni dia kalau ada khilafnya ya Rabb. Jadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Tempatkan dalam posisi surgamu ya Rabb. Didoain kita. Masya Allah. Coba deh, orang yang kedua tadi, kalau dia hadir di tengah-tengah kita, semua orang itu merasa ada musibah. Ya, datang lagi. Sendal, masukin sendal tuh. Kenapa? Kalau dia datang mesti ada yang hilang tuh sendal. Dia datang menjadi pengacau, pasti menebarkan fitnah, ghibah, di situ banyak. Mesti ada orang yang tersakiti dengan dia. Ya, dia lagi. Pada begitu orang semua pada mencibir. Dia lagi datang. Kenapa dia sih? Begitu dapat kabar si Fulan meninggal dunia, alhamdulillah. Emang itu yang dicari, saudara. Ya, jadi ya, walaupun sebenarnya jangan juga saudara, jadi orang beriman nggak boleh begitu juga, nggak boleh ya. Tapi hukum alam kan nggak bisa dibohongin, saudara ya. Hukum alam nggak bisa dibohongin gitu, karena itu yang kita rasakan gitu. Kalau dia nggak ada itu nikmat gitu, nikmat. Coba jadikan istri kita itu sebagai kelompok pertama tadi, nikmat. Hadirnya istri kita itu menjadi nikmat, sehingga kalau dia ada, alhamdulillah, itu istri kita. Kalau dia nggak ada di sisi kita, katakan dia pergi kondangan, dia pergi umroh, dia pergi haji, atau dia pergi kebaikan, dia nggak ada. Ya Allah, berasa banget istri saya. Kita jadi musibah nggak ada dia. Apalagi ketika dia meninggal dunia. Ya Allah. Kira-kira antum kalau istri meninggal dunia jadi musibah apa jadi nikmat? Masya Allah, jangan benar tergantung dong. Ya Allah, ya. Kalau istri ini meninggal dunia jadi musibah, jadi nikmat. Musibah dong.
kan itu nikmat kita jadi kehilangan, kita jadi musibah, kita ucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah. Tuh iya, jadi nikmat gitu. Ada dulu orang istrinya meninggal dunia, orang-orang baca zikir, baca yasin, doain, dia masih sibuk. Istrinya dia langkahin sono, langkahin sini, langkahin sono terus. Ditanya sama orang-orang, Pak, baca zikir, Pak, baca yasin. Kenapa ngelangkahin begitu? Nih Pak, biar Bapak tahu, dulu wasiat bini saya boleh menikah lagi. Saya boleh menikah lagi kalau saya bisa langkahin dulu mayat saya gitu. Makanya wasiat itu saya pakai. Jadi ini mayat ini saya langkahin. Masya Allah, keterlaluan yang begitu. Ada keterlaluan yang begitu tuh ya. Jangan, nggak boleh. Itu bahkan candaan tapi nggak boleh begitu lah ya. Maksudnya kalau pengen nikah lah, rupanya jangan saudara ya, nggak boleh. Coba istri kita jadiin kelompok itu tuh Pak. Hadirnya menjadi nikmat untuk kita dan ketiadaannya menjadi musibah buat kita, ya Allah. Tapi kalau istri kita menjadi kelompok kedua, wah, kiamat rumah tangga itu. Kiamat Pak. Kalau istri kita menjadi posisi orang kedua, kiamat rumah tangga kita. Kita lagi diam, datang dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mesti dah isi dompet gua habis dah. Mesti datang dia, wah ramai, jadi musibah. Tapi ketika dia nggak ada, apa kata lakinya? Ketika dia nggak ada, apa kata lakinya? Ya, ketika istrinya pergi, istrinya katakan meninggal dunia, spontan tuh lakinya ngomong apa? Ayo ngomong. Ayo ngomong. Ya kan, posisi kedua ketika istrinya yang begitu meninggal, spontan mulutnya ngomong. Lu pada takut ngomong ya. Nggak boleh begitu saudara ya. Pada ngomong alhamdulillah, nggak boleh gitu ya. Itu jangan sampai tuh jadi istri yang kelompok kedua. Pokoknya mau dia cerewet, mau dia judes gitu ya. Kalau takdir kita terima aja. Jadikan kelompok pertama tadi. Jadiin kelompok pertama istri kita. Hadirnya menjadi nikmat dan kepergiannya menjadi musibah buat kita. Banyak orang-orang yang ditinggalkan itu, subhanallah, luar biasa ya. Nah, maka itu saudara yang dirahmati Allah, penting nih wasiat ini nih untuk kita renungin gitu. Jangan sampai kita baca kitab ini, baca hadis ini ya begitu saja, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi nggak kita pikirkan, kita nggak renungi lagi isinya gitu. Nah, jadi ambil hidupmu, gunakan waktu hidupmu sebelum datang matimu gitu ya. Lanjut. Wa Ibnu Majah an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi qala, dari Ibnu Majah, dan hadis ini dari riwayat Ibnu Majah dari Sahl bin Sa'di as-Sa'idi, telah berkata ia, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu orang itu bertanya atau berkata, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Dullani, jadi kata dullani itu artinya apa? Tunjukkan kepadaku ya Rasulullah, ala amalin, atas suatu amal, idza amiltuhu, yang apabila aku mengamalkan amalan itu, ahabbani Allahu, aku dicintai oleh Allah, artinya Allah mencintaiku, wa ahabbani nas, dan manusia mencintaiku. Jadi kalau aku ngamalin sesuatu, maka Allah cinta, manusia cinta. Tunjukin ya Rasulullah kepadaku amalan apa itu gitu. Qala, maka Rasul jawab, apa jawab Rasul? Ya, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia. Maksudnya di situ, jangan serakah kamu sama dunia. Kamu jangan serakah sama dunia, kata Nabi.
Atau bisa berarti tempatkan posisimu di dunia sebagai hamba Allah yang benar-benar mengerti tentang qada dan qadarnya, sehingga kamu tidak menjadikan sebab ya bahwa dirimu itu serakah pada dunia. Ngertilah kamu kepada dunia, bisa berarti begitu. Zuhudlah kamu kepada dunia, jangan serakah kamu kepada dunia. Yuhibbakallah, niscaya Allah bakal mencintai kamu, atau kamu bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas, dan jangan tamak, jangan rakus, jangan serakah fima fi aidin nas, pada apa-apa yang ada pada harta orang lain, di tangan orang lain. Jangan kau serakah, itu maksudnya jangan kau iri dengan dia, jangan kau dengki dengan orang itu terhadap harta yang dimilikinya. Jadi jangan serakah kamu sehingga kamu menyebabkan dengki dengan dia. Kalau kamu seperti itu, niscaya orang-orang akan suka dengan kamu. Tuh saudara, nah, ini juga satu amalan nih. Kalau kita pengen dicintai Allah, jangan serakah sama dunia. Kalau pengen dicintai manusia, jangan dengki sama manusia. Ya, jangan dengki sama orang. Jangan sibuk dengan harta orang. Maksudnya kita tuh selalu ngitung-ngitung harta orang gitu, yang menyebabkan kita dengki dengan dia. Sehingga kita pengennya harta dia itu datangnya ke kita, bukan ke dia. Nah, itu namanya kamu bakal dibenci oleh orang. Jadi jangan sampai seperti itu. Syukuri aja apa yang sudah Allah titipkan kepada kamu, mau dikit, mau banyak, ya, mau cakep, mau jelek, syukurin aja. Nah, itu akan membuat kamu itu dicintai oleh Allah. Gitu saudara ya. Jadi jangan pernah ngitung-ngitung harta orang saudara. Itu akan berabe urusannya. Itu akan membuat kamu jauh dari Allah. Bahkan juga orang itu akan kesal dengan kamu. Ada orang mobilnya 3 dihitung sama dia, Alphard, kemudian Mercy, kemudian langsung dia berpikir, kok kaya banget sih dia. Andai gue kayak dia nih, mungkin gue nggak begini nasibnya. Jangan-jangan nih orang ini nih, anu nih, melihara tuyul nih, wow, jadi dengki dia. Sehingga kalau melihat mobil orang yang dia hitung-hitung tuh, karena kedengkiannya kesel banget, kesel gitu. Itu orang dengki begitu saudara. Ada mobil lewat depan dia, orang yang dia dengki kesel, pengennya tuh mau ngelempar aja gitu. Itu orang dengki itu. Kalau begitu kan jadi dimusuhin orang ya. Syukurin aja harta yang dimiliki oleh orang lain, doain supaya berkah. Itu baru ajaran Nabi. Kalau kita mau jadi umat Nabi gitu. Antum nih begitu dapat kabar misalnya nih, ini yang bagus nih, ya. Pulang Haji Udi dapat gusuran 50 triliun. Wah, ketika dengar 50 triliun gimana kira-kira? Alhamdulillah. Kira-kira ini contoh aja saudara. Ketika mendengar nikmat itu dari Allah kepada saudara kita, maka kewajiban kita apa? Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Lalu doain tuh Haji Udi, ya Rabb, semoga Pak Haji Udi bisa mengelola harta titipanmu itu di jalanmu ya Rabb, biar berkah hidupnya, biar nambah rizkinya, biar bisa nikah lagi gitu, kira-kira begitu. Jadi intinya begitulah, doain. Nah, itu yang bagus begitu saudara, yang bagus begitu. Kalau orang yang dengki biasanya ketika mendengar saudaranya memiliki nikmat malah kesel dia. Saudara Haji Udi dapat gusuran 50 triliun, dia mencibir. Ntar juga dirampok tuh duitnya tuh, udah kesel duluan dia, bukan mensyukuri. Itu bukan umat Rasul tuh yang begitu. Jadi pelajaran buat antum mendengar nikmat dari Allah yang datang kepada hamba-hamba Allah yang lain, pada saudara-saudara kita, tugas kita doain dan mensyukuri kenikmatannya. Karena hakikat syukur itu, di saat kau mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, berarti kau telah mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kamu. Dan boleh jadi satu saat
Allah akan berikan nikmat yang telah diberikan oleh orang lain untuk kamu. Begitu saudara. Itu inti poin hidup sebenarnya di situ saudara. Cuman kita nggak pada paham itu, pada ngerti. Ya, sehingga yang ada cemburu aja, mau orang cemburu. Jangan cemburu. Ya, ini sebagai catatan khusus untuk kita mempelajari tentang bab zuhud ini, agar kita lebih dewasa menyikapi satu masalah. Dan saya yakin insya Allah di balik itu semua akan ada jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang disampaikan. Nah, ini masih ada tadi yang belum dibahas. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.